Setelah berjuang dengan keras selama 2 minggu terakhir, akhirnya hari tes beasiswa itu tiba. Gue sempat deg-degan karena serangkaian prosesnya banyak. Hal itu bikin gue panik dan mual. Setelah melewati serangkaian tes yang sangat amat menguras tenaga, akhirnya gue bisa pulang. Selama perjalanan pulang, gue memilih untuk tidur, dan Pak Arya mengecek suhu dahi gue di sela-sela kegiatan menyetirnya secara teratur. "Mau ke dokter?" tanya dia yang gue jawab dengan gelengan. "Saya butuh yang dingin-dingin," jawab gue yang membuat Pak Arya mengerutkan alisnya. "Yang dingin itu banyak, bisa es krim, bisa es campur, bisa sirup, bisa minuman kemasan. Es krim dan minuman kemasan pun punya rasa yang banyak. Jadi kamu pengennya apa?" Gue males kalau dia udah kayak gini. "Mau McFlurry," jawab gue pada akhirnya. Suami gue segera memasuki kawasan restoran cepat saji yang gue maksud, dan dia memilih drive-thru. "Keganti kendaraan?" tanya gue yang membuat dia menoleh ke arah gue. "Saya capek kalau harus gendong kamu sekarang. Yang normal aja drive-thrunya. You can ride me later." Otak gue udah gak waras kayaknya, karena gue malah berpikir yang enggak-enggak setelah mendengar omongan dia. "Muka kamu merah, kamu demam sekarang?" tanya Pak Arya sambil kembali memeriksa dahi gue. "Gak demam kok, efek lampu jalan. Udah cepetan maju, kita udah diklaksonin tuh dari belakang," jawab gue kesal. "Mau yang apa?" tanya dia. Begitu kami sampai di tempat pemesanan yang membuat gue bingung. "Mau yang coklat juga, yang Oreo juga," jawab gue. Akhirnya dia membeli kedua jenis es krim itu. 2 buah cheeseburger dan kentang goreng. "Perjalanan kita masih jauh, makan sambil pulang aja ya," kata dia yang gue angguki. Gue males makan karena enak lihat soal sebenarnya, tapi gue kasihan juga sama dia yang belum makan. "Saya makan es krim dulu ya mas," tanya gue yang dia angguki. Gue pun memakan es krim itu dengan cukup antusias, sampai gue lihat Pak Arya melirik ke arah gue di sela-sela kegiatan menyetirnya. "Mas mau?" tanya gue yang dijawab gelengan sama dia. Tapi saat gue berinisiatif menyuapinya, dia tetap membuka mulutnya yang membuat gue mendengus. Mau aja gengsi, cibir gue yang gak dipedulikan sama dia. Setelah selesai memakan es krim berdua, gue pun menyuapinya burger dan kentang goreng. "Kamu gak makan?" tanya dia heran. "Saya makan kentangnya kok," jawab gue. "Burgernya dimakan, nanti kamu sakit kalau telat makan." "Saya enek gak mau makan." "Tadi es krim kamu makan, kan saya pengen," jawab gue gak mau kalah. Pak Arya tiba-tiba meminggirkan mobilnya yang membuat gue bingung. "Kenapa mas?" "Saya makan sendiri biar kamu bisa makan," kata dia sambil mengambil burger yang ada di tangan gue. Gue hanya memakan kentang goreng sambil sesekali mencoleknya ke es krim yang membuat Pak Arya keheranan. "Kamu aneh. Setiap orang punya selera masing-masing, gak usah protes," jawab gue kesel sambil meneruskan kegiatan makan gue, sementara Pak Arya sudah memakan burger keduanya. Ngomong-ngomong, kamu belum haid lagi?" tanya Pak Arya yang membuat gue menghentikan kunyahan gue. "Iya juga ya. Saya gak pernah ngitung siklus saya," jawab gue jujur. Entah mengapa, genggaman gue pada cup es krim sekarang lebih mengerat dari sebelumnya. Selama ini kami memang cukup rutin melakukannya. Mungkinkah? "Mau beli test pack?" tanya dia yang membuat gue menelan ludah gugup. Ada perasaan penasaran, excited sekaligus takut yang gak gue dapat ekspresikan. Keesokan paginya, gue bangun dengan perasaan luar biasa gelisah, karena penasaran sekaligus takut. Penasaran akan hasilnya, dan takut kalau hasilnya mengecewakan. "Mau ditemenin?" tanya Pak Arya yang membuat gue menggelengkan kepala gue. Dengan menghela napas panjang, gue pun masuk ke dalam kamar mandi. Di dalam kamar mandi, gue menenangkan diri terlebih dahulu sebelum kembali membuka pintu. "Mana, udah?" tanya Pak Arya dengan sedikit panik bercampur antusias. "Apapun hasilnya, mas gak akan marah kan?" tanya gue takut. "Emang udah?"
Belum, saya masih takut. Jawab gue yang membuat Pak Arya menghela napas. Apapun hasilnya, kita harus terima itu dengan baik. Kalau memang sudah ada titipan di dalam diri kamu, kita harus jaga dengan baik. Kalau memang belum ada, kita masih harus berusaha lagi tandanya. Gue menghela napas panjang sebelum masuk kembali ke kamar mandi dengan 3 test pack yang mereknya berbeda-beda. Gue pun menggunakan ketiganya dan menunggu hasilnya untuk beberapa saat dan gue harus keluar dari kamar mandi. Gimana? Tanya Pak Arya dengan tenang, tapi keantusiasannya masih tetap terlihat. Gue pun memberikan 3 test pack yang ada di tangan gue ke tangannya, yang membuat dia mengulum senyuman. Utang mas jalan lunas sekarang, karena cicilannya udah berkurang, kata gue dengan senyuman penuh kelegaan. Dia langsung memeluk gue dengan erat dan mengecup kening gue singkat sambil mengucapkan kata terima kasih. Tapi gue sama suami gue ganti-gantian. Kadang gue yang menemukan dia muntah-muntah di pagi hari. Begitupun sebaliknya. Kadang dia yang pengen banget akan sesuatu, kadang gue. Contohnya kayak sekarang ini. Gue pengen banget yang namanya nasi goreng dengan bentuk lucu khas bekal anak kecil dengan sosis bentuk cumi-cumi dan juga telur dengan gambar senyum di atasnya. Dan gue pengen semua itu suami gue yang bikin. Muka Pak Arya sekarang udah terlihat frustasi saat melihat tutorial membuat sosis cumi-cumi dan juga pernak-pernik lain yang menghiasi nasi goreng yang gue maksud. Kamu gak pengen yang lain? Tanya Pak Arya sambil menggaruk kepalanya. Pengennya itu, jawab gue memelas. Dia pun akhirnya menuju dapur dan gue hanya mengawasinya. Gue masih memperhatikan dia yang masih berkutat dengan dapur sampai dia menoleh ke arah gue karena gue menguap. Kamu duduk di sana, gak usah ngeliatin saya, jawab Pak Arya, yang membuat gue menggeleng. Saya mau melihat dari proses sampai matangnya. Seenggaknya kamu duduk, kata dia yang membuat gue mengambil kursi meja makan dan kembali melanjutkan acara menonton suami gue yang sedang memasak. Karena bosan, gue memilih untuk mengambil es krim dan memakannya. Sesekali gue menyuapi dia yang lagi sibuk masak dengan es krim. Enggaknya biar mood dia bagus dan nasi gorengnya jadi enak. Udah, jangan banyak-banyak makan es krimnya. Nanti nasi goreng yang saya buat gak kamu makan. Setelah selesai masak, dia menuangkan nasi goreng yang ia buat ke piring yang udah gue siapkan. Akhirnya, nasi goreng dengan 2 telur yang berbentuk wajah dengan saus sebagai senyum dan beberapa sosis gurita dan juga brokoli rebus selesai dia masak. Saya pesennya gak pakai sayur. Kamu semenjak hamil susah makan sayur. Pokoknya harus dimakan, kata Pak Arya yang gak mau dibantah. Dia pun menggandeng gue dan mendudukkan gue di sofa. Di tangannya yang lain dia sudah membawa masakannya. Telurnya jelek, kata gue spontan. Saat melihat telur karya dia yang kuningnya tidak simetris. Ini untuk dimakan, jadi gak usah protes. Nilai estetikanya kurang, jawab gue yang membuat Pak Arya berdecak. Sejak kapan kamu jadi teoritis begitu? Sejak hamil anak mas, timpal gue yang membuat Pak Arya menghela napas. Dia pun langsung mengambil sendok dan menyuapkan nasi goreng ke mulut gue. Biar saya aja, kata gue mencoba menolak. Kalau kamu makan sendiri, sayurnya pasti kamu sisihin. Biar saya suapin, kata Pak Arya sedikit memaksa. Pada akhirnya gue hanya bisa mengalah dan membuka mulut gue. Kunyahan gue cukup lama saat dia menyisipkan sayuran di dalam suapan yang dia berikan ke gue. Gue gak tahu kenapa, tapi sayur terasa jadi jauh lebih gak enak setelah gue hamil. Kunyah yang benar, nanti anak kita makannya ikutan diemut kayak kamu, kata Pak Arya. Sejak kapan mas meninggalkan semua teori mas dan percaya dengan mitos begitu? Sejak saya nikah sama kamu, jawab Pak Arya yang membuat gue mendelik. Banyak teori mengatakan kalau zat kimia yang diproduksi oleh otak sebagai pemicu seseorang untuk jatuh cinta seperti feromones, oksitosin, serotonin, kortisol, dan neurofinefrin hanya bertahan maksimal selama 4 tahun. Tapi saya bisa bertahan sampai 6 tahun lebih untuk kamu. Sejak itu saya sadar kalau nggak selamanya teori yang ada itu mutlak. Jelas Pak Arya panjang lebar.
Maksud Mas? Tanya gue bingung. Intinya, gak ada salahnya kalau pakai mitos biar kamu nurut untuk makan sayur. Jawab Pak Arya sambil menyuapi gue potongan brokoli yang cukup besar. Gue mau mengumpat